Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adelia dengan NPM 2311031038. Saya di sini ingin menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan 1 pada bab 4, yaitu konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan yang tidak dikonsolidasi disusun dengan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang pada umumnya itu sama. Baiklah, selanjutnya yaitu ada prosedur konsolidasi. Titik awal persiapan pembuatan laporan keuangan konsolidasian adalah pembukuan dari masing-masing entitas tersendiri. Karena entitas konsolidasi tidak memiliki pembukuan, maka seluruh nilai yang tertera dalam laporan konsolidasi aslinya terdapat di pembukuan induk perusahaan atau anak perusahaan atau kertas kerja konsolidasi. Baiklah, selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi merupakan suatu mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang nantinya akan dikonsolidasi dan untuk menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan, yang nantinya seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi tersebut adalah perusahaan tunggal. Ada dua cara, yaitu dengan format kertas kerja dan karakteristik jurnal eliminasi. Baiklah, selanjutnya yaitu ada penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh. Kepemilikan penuh dibeli pada saat nilai buku yang pertama yaitu kertas kerja konsolidasi untuk penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi disajikan. Yang kedua ada ayat jurnal eliminasi investasi, di mana akun investasi harus dieliminasi karena saham anak perusahaan yang dimiliki semuanya di dalam entitas konsolidasi dan tidak ada klaim dari pihak luar. Dan yang ketiga ada laporan posisi keuangan konsolidasian, yaitu ada akuisisi kepemilikan penuh di atas nilai buku. Harga saham satu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai aset bersih, kemampuan laba perusahaan, dan kondisi pasar secara umum. Ada beberapa bagian dari akuisisi kepemilikan penuh saham, yaitu yang pertama ada pelakuan selisih positif, di mana ada beberapa alasan mengapa harga beli suatu perusahaan lebih tinggi dari nilai buku. Alasannya yaitu ada 3. Yang pertama ada kesalahan atau penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Yang kedua ada selisih lebih antara nilai wajar dan nilai buku. Dan yang ketiga ada keberadaan goodwill. Selanjutnya itu ada kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Kemudian ada selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dan aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Dan yang terakhir ada keberadaan goodwill. Selanjutnya yaitu ada akuisisi kepemilikan penuh di bawah nilai wajar aset bersih. Harga akuisisi di perusahaan pengakuisisi mungkin kurang dari nilai wajar dari aset bersih karena adanya beberapa aset atau liabilitas pengakuisisi mungkin terverifikasi secara salah satu. Selanjutnya ada penyusunan laporan posisi keuangan sesaat setelah akuisisi. 100% kepemilikan dibeli pada nilai buku. Ada tiga susunan. Yang pertama itu pada tahun awal kepemilikan, di mana ada ayat jurnal induk perusahaan, kertas kerja konsolidasi, tahun awal kepemilikan, dan hubungan dalam kertas kerja. Yang kedua yaitu tahun kedua kepemilikan dari tahun-tahun setelahnya. Yang pertama ada ayat jurnal induk perusahaan dan kertas kerja konsolidasi tahun setelah kombinasi bisnis. Dan yang ketiga yaitu ada laba bersih dan saldo laba konsolidasi. Next, konsolidasi setelah akuisisi kepemilikan 100% dan diakuisisi lebih besar dari nilai buku. Ada 2 tahapan konsolidasi. Yang pertama itu pada tahun awal kombinasi bisnis, di mana ada jurnal induk perusahaan, kemudian ada kertas kerja konsolidasi tahun kombinasi bisnis, dan ada laba bersih dan saldo laba konsolidasi. Yang kedua yaitu tahun kedua kepemilikan, ada jurnal induk perusahaan, kertas kerja konsolidasi tahun kedua setelah kombinasi bisnis, dan laba bersih dan saldo laba konsolidasi. Baiklah, kesimpulan pada materi ini, konsolidasi pada anak perusahaan dengan kepemilikan
kurang penuh atau di bawah 100%, berarti induk perusahaan tetap menggabungkan laporan keuangan anak perusahaan meski tidak memiliki kendali penuh. Jika induk memiliki lebih dari 50% saham, konsolidasi tetap dilakukan dan bagian yang bukan milik induk disebut minority interest atau hak minoritas yang menunjukkan bagian laba dan ekuitas menjadi hak pemilik saham minoritas. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.